A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Al-ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan mudarasah kita di dalam kitab Haqibatut Ta'hil Asy-Syafi'i tentang Qawaid Al-Fiqhiyah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita telah memasuki pertemuan yang kelima, dan kita akan masuk di kaidah kubro yang nomor 3, yaitu kaidah yang berbunyi al-masyaqqatu tajlibu at-taysira. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita bisa membuka di kitabnya, di PDF kitabnya ya, di halaman ke-13. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysira, atau kalau kita artikan kesusahan, kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Kesusahan atau kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Di dalam kitab disebutkan as-su'ubatu wal ana, kesusahan, al-ana itu kesulitan, keletihan, allati yajiduhal mukallaf fi tanfidil hukmi syar'i, yang ditemukan oleh seorang hamba mukallaf dalam pelaksanaan sebuah syariat. Tasiru sababan syar'iyan sahihan, itu menjadi sebab syar'i yang dibolehkan litashili wa takhfif, dalam rangka mendapatkan kemudahan dan keringanan. Dalam rangka mendapatkan kemudahan dan keringanan. Nah, ini makna dari kaidah tadi. Tetapi yang perlu kita ketahui, kok bisa kemudahan itu, kesusahan itu mendatangkan kemudahan. Jadi ini tidak semata-mata ya, jadi kemudahan di dalam kesusahan dalam mengamalkan sebuah syariat ini tidak semata-mata datang dari hawa nafsu seorang ulama kemudian membuat kaidah ini. Tetapi kaidah ini itu keluar dari pengamatan ulama di furuk-furuk syariat. Nah, jadi ulama itu mengamati syariat-syariat yang mana dipahami dari Quran dan hadis. Jadi ada Quran, ada hadis, ada ijtihad, akhirnya ada yang namanya fikih ataupun syariah. Dari juz'iyatus syariah tadi, dari detail-detail syariat tadi, ulama itu mengamati. Ulama itu mengobservasi, di sana kok banyak ya syariat yang dulunya susah itu diperingankan, yang dulunya sulit itu dipermudah. Ya, dari banyak jadi sedikit. Akhirnya ulama mengamati, kok ada syariat yang memiliki karakter seperti ini, mudah ke sulit, banyak jadi sedikit, ya, berat jadi ringan. Lah, ketika ulama meneliti, mengobservasi macam-macam furuk ataupun syariat ataupun fikih yang seperti ini jenisnya, ulama mengambil kesimpulan, oh ternyata syariat itu ketika melihat kesulitan itu dia memberikan kemudahan. Jadi asas bangunannya itu adalah adanya syariat dulu baru keluar kaidah, bukan kaidah keluar dulu baru dicocok-cocokkan dengan syariat. Jadi sudah ada syariatnya kemudian baru ada kaidahnya, seperti itu. Jadi ini sebab munculnya kaidah al-masyaqqah tajlibu taysir. Hadirin yang dimuliakan Allah, ulama menjadikan kaidah ini berlandaskan juga beberapa dalil Quran maupun hadis yang banyak sekali ya. Karena seberapa banyak furuk yang menunjukkan adanya keringanan, maka
sebanyak itu pula dalil akan keringanan atau akan bahwasanya kesulitan itu mendatangkan keringanan. Maka dalil yang diutarakan di dalam kitab ini hanya sebagai sebagian saja, bukan seluruh dalil tentang kaidah ini. Kaidah yang pertama, dalil yang pertama adalah yuridullahu bikumul yusra. Ini Al-Qur'anul Karim. Allah menginginkan kemudahan. Dalil yang kedua adalah wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama itu sesuatu yang susah. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, innama bu'ithtum muyassirina walam tub'atsu mu'assirin. Sesungguhnya kalian wahai sahabat, para sahabat, wahai umat Nabi Muhammad, wabil khusus tentu masuk ke dalam khitab ini Nabi Muhammad itu sendiri, tidak diutus mempersulit mu'assirin, wa innama bu'ithtum muyassirin, tetapi diutus untuk memberikan kemudahan. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini selayang pandang atau sekilas tentang arti dari kaidah ini dan dalilnya. Al ulama hafizahumullah taala wa rahimahum melakukan penelitian atau melakukan istiqra, meneliti fikih-fikih yang jumlahnya sangat banyak, syariat yang jumlahnya sangat banyak, terkait dengan bahwasanya kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Akhirnya ulama itu bisa memberikan kesimpulan bahwasanya kemudahan yang datang setelah adanya kesusahan atau kesulitan di dalam melaksanakan furu'us syariah atau melaksanakan fikih-fikih di dalam agama Islam ini, itu di sana ada yang namanya sebab-sebab datangnya kemudahan. Itu satu poin. Kemudian yang kedua, di sana juga ulama menemukan macam-macam kemudahan. Terus yang ketiga, ulama juga menemukan di sana adalah macam-macam kesulitan. Ya, jadi ketika syariat memberikan kemudahan, itu dari mana sebabnya kemudahan? Ini penting agar tidak semua orang mengaku ini kemudahan yang dibolehkan syariat tanpa dia memiliki sebab yang dibolehkan syariat. Karena syariat itu ketika mendatangkan kemudahan, dia memberikan menjadikan sebab tertentu sebagai pemboleh akan kemudahan tertentu tersebut. Jadi tidak semua kemudahan itu boleh kita dakwakan, boleh kita kita mengakui ini ada sebuah kemudahan, tapi tak ada sebabnya. Jadi di sana harus ada sebabnya sehingga kemudahan datang. Nah, ini hal-hal yang ditemukan oleh ulama setelah meneliti syariat atau fikih-fikih ini. Kemudian juga ada macam-macam kemudahan itu apa saja, dan yang ketiga adalah apa saja itu kesusahan ataupun kesulitan yang mendatangkan kemudahan. Ini 3 poin yang akan kita bahas insya Allah satu persatu. Kita mulai dengan penyebab kemudahan atau sering disebut dengan asbabut takhfif. Asbabut takhfif ini ada 7 macam. Kita akan sebutkan satu persatu. Sebab yang pertama adalah safar. Jadi syariat itu menjadikan safar itu sebagai sebab kemudahan. Gampangannya ya, di safar kita boleh mengusap stiwel atau khufain selama 3 hari. Di safar kita boleh memendekkan sholat yang 4 jadi 2. Di safar kita boleh menjamak sholat. Di safar kita boleh tidak berpuasa. Ini contoh safar. Yang kedua, sebab kemudahan adalah sakit. Gampangannya, sakit itu membuat orang boleh tayamum, boleh sholat dengan duduk, boleh tidak berpuasa, ya, boleh mengumpulkan sholat jamak dan seterusnya. Yang ketiga, sebab kemudahan adalah ikrah atau dipaksa. Al-ikrah atau dipaksa. Ya, orang kalau dipaksa ingin dibunuh, dia boleh mengucapkan kalimat kufur. Yang penting hatinya tidak meyakini kekufuran tersebut, tapi dia boleh mengucapkan kalimat kufur. Kemudian yang keempat, ya,
Yang keempat yang menjadi sebab keringanan adalah lupa ya. Gampangnya kalau orang pas sholat itu lupa ya, bicara ya sedikit, kalam yasir fi shalah itu lupa, itu dimaafkan. Juga orang kalau lupa akhirnya ketiduran akhirnya keluar waktu sholat, itu juga tidak dianggap berdosa. Seperti itu. Kemudian termasuk sebab keringanan juga adalah al-jahlu, yaitu tidak memiliki ilmu. Seperti orang baru masuk Islam, tidak tahu kalau misalkan berbicara dalam sholat itu misalkan membatalkan sholat atau haram. Terus dia pas sholat berbicara, tapi dia nggak tahu hukumnya, itu juga dia tidak berdosa dengan berbicara tersebut. Kemudian yang keenam, sebab keringanan adalah al-usru wa umumul balwa. Umumul balwa itu adalah sesuatu yang sudah menjadi sulit dihindari. Al-usru itu artinya sesuatu yang sulit dihindari. Umumul balwa itu sudah menjadi umum. Jadi sesuatu yang sulit dihindari ini sudah menjadi lumrah. Lah contohnya adalah najis ataupun najasah ya, kotoran yang tidak bisa dilihat mata. Nah, seperti percikan di jalan raya ketika masa hujan ya, ketika hujan di jalan raya, di sana bercampur jalan raya dengan najis, percikan air tadi ya kan, yang akhirnya nggak kelihatan mata tapi kadang masuk ke bak mandi, kadang masuk ke air yang bersih dan sebagainya, atau kadang nempel di pakaian. Tapi di musim hujan itu kan itu menjadi umumul balwa, sesuatu yang sulit dihindari di hujan seperti itu. Itu juga dimaafkan ya, tidak menjadikan air itu menjadi mutanajis, walaupun airnya itu sedikit tapi tidak dihukumi dengan air yang najis karena tidak bisa dilihat dengan mata, dan ini namanya umumul balwa. Kemudian penyebab keringanan juga sebagaimana ulama sebutkan, yang nomor 7 adalah an-naqsu. An-naqsu itu artinya adalah kurang. Kurang itu maksudnya lawan kata dari sempurna. Contoh misalkan gila itu kurang karena yang sempurna adalah berakal. Terus sobi itu belum balik, itu adalah kurang karena yang sempurna adalah balik. Maka baik gila ataupun sobi yang belum balik, itu kedua-duanya tidak diwajibkan dengan sholat, puasa dan lain sebagainya. Baik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebab-sebab keringanan. Kita bisa kembali ke bagan atau per kitabnya. Di situ disebutkan setelahnya adalah macam-macam keringanan. Ya. Jadi setelah ada sebab, di sana ada keringanan itu sendiri. Lah keringanan sendiri yang diberikan syariat kepada hambanya itu macam-macam. Ada 7 juga. Sebagaimana sebab keringanan ada 7, bentuk keringanan itu juga ada 7. Yang pertama al-isqot. Keringanan itu bisa berupa isqot. Isqot itu artinya ditiadakan kewajiban itu sama sekali, tidak wajib. Nah, seperti apa? Sholat Jumat bagi musafir itu bisa jatuh sama sekali, nggak ada sholat Jumat, maka dia hanya sholat duhur, nggak ada sholat Jumat. Itu namanya isqot. Ada juga ibdal. Ibdal itu artinya diganti dengan kewajiban yang lain. Nah, ya, diganti dengan kewajiban yang lain, itu namanya al-ibdal. Seperti kalau tidak bisa dengan air, dengan debu. Nah, itu ibdal. Kemudian bisa juga takhir. Nah, takhir itu maksudnya adalah diakhirkan. Syariat itu diakhirkan, seperti jamak takhir itu ya. Taghir itu artinya dengan dirubah ya, taghir. Seperti gini. Sholat itu gerakannya sudah kita ketahui ya, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ada berdiri, ada duduk, ada i'tidal, rukuk, sebagainya. Tapi kalau sholat di tengah-tengah perang, itu dengan keadaan apapun boleh. Artinya bentuk syariat sholat itu dirubah, taghir. Kemudian salah satu bentuk takhfif juga adalah tangkis, mengurangi ya. Seperti 4 rakaat menjadi 2 rakaat. At-taqdim itu diajukan. Boleh membayar zakat sebelum maksanya, seperti zakat fitri ya, boleh diajukan ketika bulan Ramadan. Itu termasuk jenis rukhsah. Kemudian
bentuk rukhsah yang terakhir atau bentuk takhfif yang terakhir adalah at-tarkhis. Tarkhis artinya diberikan keringanan, kemudahan, seperti bolehnya makan yang haram, babi misalkan, ketika dia ingin meninggal dan tidak ada makanan yang lain untuk melanjutkan kelangsungan hidup, atau dalam bahasa Arab dinamakan saddur romak, yaitu melanjutkan kelangsungan hidup. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu poin yang kedua, macam-macam keringanan setelah adanya sebab-sebab keringanan. Yang ketiga, yaitu macam-macam kesusahan atau macam-macam masyakoh, macam-macam keberatan, yang mana di sini kita akan mengetahui tidak semua keberatan, tidak semua kesusahan itu bisa mendatangkan keringanan, tidak bisa. Nah, ini penting sekali. Hadirin yang dimuliakan Allah, masyakoh atau keberatan, kesusahan itu dibagi dua. Masyakotun la tanfaku anil ibadah. Sesuatu keberatan, sesuatu kesusahan yang tidak bisa lepas dari sebuah ibadah. Karena apapun ibadahnya itu mesti ada keberatannya, mesti ada. Contoh subuh, itu keberatannya adalah meninggalkan tidur, mesti ada keberatannya. Tapi keberatan meninggalkan tidur itu tidak bisa lepas dari sholat subuh. Maka tidak boleh orang berdalil karena tidur itu meninggalkannya berat, maka sholat subuh itu boleh diakhirkan karena ada masyakoh, yaitu meninggalkan tidur. Nah, meninggalkan tidur adalah kesusahan yang tidak bisa lepas dari syariat sholat subuh. Seperti lapar adalah kesusahan yang tidak bisa lepas dari syariat puasa. Seperti berkurangnya harta adalah kesusahan yang tidak bisa lepas dari apa? Tidak bisa lepas dari zakat. Nah, zakat itu kesusahan berkurang harta itu tidak bisa lepas dari zakat. Nah, kesusahan yang tidak bisa lepas dari sebuah ibadah itu tidak menjadi keringanan, tidak mendatangkan taisir. Karena kalau setiap kesusahan kita katakan mendatangkan kemudahan, lah maka di sana nggak akan ada syariat, di sana tidak akan ada taklif, di sana tidak akan ada kewajiban atau kesunahan. Seperti jihad, jihad itu mesti harus siap, di sana ada yang namanya kematian, karena jihad itu mendatangkan kematian misalkan. Maka kalau kita katakan mendatangkan kematian, mendatangkan sakit ataupun mengurangi harta itu sebagai masyakoh di dalam jihad, maka di sana tidak akan ada jihad. Seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, masyakoh yang pertama adalah masyakoh la tanfak anil ibadah. Masyakoh yang tidak bisa lepas dari ibadah. Maka masyakoh dengan jenis ini itu tidak muktabar, ya. Masyakoh dengan jenis ini itu tidak muktabar, artinya tidak mendatangkan kemudahan. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita masuk di masyakoh yang nomor 2, yaitu masyakotun tanfaku anil ibadati ghaliban. Lah ini baru ya, masyakoh yang tidak menjadi kelaziman atau sifat lazim dari sebuah ibadah. Ini masyakoh yang tidak menjadi sifat lazim dari sebuah ibadah. Lah, ini ada 3 macam. Masyakohnya besar, seperti orang kalau kena air itu bisa sakit, ya. Dan sakit karena kena air ini bukan sebuah masyakoh yang selalu ada dengan air. Ini hanya di orang yang mungkin sedang mengalami penyakit karena kedinginan, demam yang tinggi dan sebagainya, ataupun penyakit kulit yang mana nggak boleh kena air. Lah, tapi tidak semua orang ketika kena air, ya, maka ini masyakoh yang tidak melazimi. Masyakoh yang besar seperti ini bisa mendatangkan kemudahan. Tapi ada juga masyakoh khafifah, seperti
misalkan ketika dia sholat kakinya pegel sedikit, nah, karena sholat kan berdiri, ya kan, dan kadang imamnya panjang misalkan, ya pegel sedikit itu masyakoh, dan dia tidak mesti pegel itu, tetapi karena sedikit tidak mu'tabar. Yang ketiga, ada masyakoh di antara besar dan di antara ringan, seperti sakit gigi. Itu kalau sakit giginya ringan tidak mendatangkan kemudahan. Kalau sakit giginya itu mendekati yang azimah tadi, seperti sakit sekali karena sudah berhari-hari, itu bisa mendatangkan keringanan. Jadi masyakoh ada dua ya ikhwah. Masyakoh yang melazimi ibadah maka tidak mendatangkan keringanan, dan masyakoh yang tidak melazimi sebuah ibadah maka dibagi tiga. Kalau dia besar mendatangkan keringanan, kalau dia kecil tidak mendatangkan keringanan. Kalau di antara dua-duanya kita lihat mendekati yang mana. Kalau mendekati yang besar itu mendapatkan keringanan, kalau tidak mendekati yang besar itu tidak mendatangkan keringanan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah, ini kaidah yang ketiga. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan di keseharian kita, menjadikan wasilah untuk kita berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.